Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya di channel BO Gasli. Jadi di video kali ini karena kemarin ada yang komen, Bang, kenapa motor saya sudah di bore up, untuk di starternya itu berat. Oke, jadi di video kali ini gua akan bahas sepengetahuan saya ya. Oke, jadi biasanya setelah di bore up itu kebanyakan ya itu dari sistem ADS-nya yang ada di bagian head di sini. Kalau untuk bit karbu kan di sebelah kanan ada bolongan kecil, terus ada per sama besi kecil itu ya. Itu namanya sistem ADS. Nah, biasanya di sini sistem ADS-nya ini tuh sering nggak dipasang gitu loh. Jadi ADS-nya itu dicopot atau bisa juga rusak ataupun nggak berfungsi gitu loh. Itu sebab starter berat, karena sistem ADS ini sebenarnya membantu untuk memudahkan starter ataupun di selah gitu ya. Nah, kalaupun di sini ada yang pasang tapi masih berat, mungkin ada gejala lain. Nah, salah satunya itu sebenarnya kalau sistem ADS ini berfungsi, sebenarnya untuk starter pasti normal, istilahnya gampang gitulah. Nah, di sini sistem ADS ini sebenarnya berfungsi untuk membocorkan kompresi ketika motor dihidupkan atau di starter. Jadi si kompresi itu otomatis bocor, jadi bagian klep bawahnya itu terbuka gitu. Nah, jadi ADS ini singkatan dari Automatic Decompression System. Jadi itu faktor yang pertama. Yang kedua, kalau kalian sudah bore up, itu sebenarnya wajib upgrade kelistrikan. CDI minimal itu harus upgrade, terus aki juga sebenarnya harus di-upgrade. Minimal aki itu 5 ampere. Jadi kalau CDI racing, kalau akinya kecil itu percuma. Jadi takutnya sering mati CDI-nya gitu. Nah, terus yang kedua, sering terjadi itu kalau di bagian bit karbu atau yang starternya kasar, itu bagian di pinion di sini. Di sini kan ada pinion starter yang nyambung ke puli depan ya. Biasanya itu sudah kotor ataupun rusak. Jadi berat dari sini ataupun dari dinamonya. Nah, seperti motor saya. Jadi di sini motor saya juga sama sistem ADS-nya itu nggak dipasang. Bukan nggak dipasang, tapi rusak sih sebenarnya, jadi nggak bisa dipasang. Nah, saya itu coba akalinya itu dari CDI. Sebentar. Motor saya tuh kalau dipakai CDI ini itu bisa starter. Oke, kita lanjut guys. Nah, jadi kalau pakai CDI ini kan bisa di starter. Kalau pakai CDI ini bisa di starter. Saya coba ganti pakai CDI yang ori. Alhasil di sini kita lihat, coba starter. Jadi gak kuat guys untuk starter pakai CDI original. Sebenarnya saya itu ngakalinya itu di sini. Jadi saya ganti CDI itu starter normal. Oke, sebentar saya ganti lagi ya. Oke, jadi setelah saya ganti CDI-nya, kita coba lagi starter. Mudah kan, gampang. Nah, jadi untuk CDI di sini ngaruh. Cuman di sini kalau kita pakai CDI racing, minimal akinya itu 5 ampere ke atas. Karena kalau pakai yang kecil biasanya itu CDI-nya itu cepat mati. Alhamdulillah di sini saya pakai CDI ini udah sekitar 4 tahun.
masih aman-aman aja karena akinya itu sering terkontrol. Jadi itu untuk memperpanjang umur si CDI ini. Nah, bayangin aja kalau ini akinya kecil. Jadi si kinerja CDI untuk mengangkat starter itu lebih tinggi lagi. Nah, makanya cara CDI agar tetap aman itu ya akinya itu harus gede gitu. Nah, kalau dari sini sudah di-upgrade ya, kelistrikan sudah di-upgrade, terus ADS misalnya sudah dipasang, kalau masih belum bisa di starter itu biasanya dari gigi pinion ataupun dinamonya. Biasanya sih di situ. Tapi kalau misalkan gigi pinion ini aman, terus dinamonya aman, ADS dipasang, itu pakai aki 6 ampere pun biasanya itu gampang. Biasanya mudah untuk di starter. Nah, di sini kenapa gua pakai busa ini untuk CDI? Sebenarnya ini untuk perdam. Ini kan CDI ini kan dalamnya itu elektronik. Jadi takut ada getaran atau apa ya, namanya juga elektronik itu biasanya cepat rusak kalau ada getaran ataupun kumanya tergoclak-goclak gitulah. Jadi untuk safety-nya itu gua kasih ini. Jadi mungkin untuk penjelasan saya sih seperti itu. Kalau masih kurang tolong komen di bawah, ataupun salah perkataan ataupun apa di komen aja, karena di sini saya juga masih belajar dan ya kita sama-sama belajar untuk mengatasi masalah motor, terutama itu di starter. Nah, oke guys, jadi kita coba di starter. Nah, nyalakan. Jadi untuk solusinya itu sih ya di kelistrikan, tentunya itu solusi terbaik. Nah, oke guys, jadi kesimpulannya gitu ya. Jadi yang pertama itu cek bagian ADS, wajib dicek dulu. Terus minimal pengapian atau kelistrikan sudah di-upgrade. Terus yang ke sekian ya, pinionnya dicek, terus dinamonya juga dicek. Intinya komponen starter itu ada di kelistrikan, di dinamo, sama pinion ini untuk bit karbu ya. Dan yang terakhir itu ada di ADS. ADS itu untuk mempermudah di starter ataupun di engkol ya. Jadi ini itu peran pentingnya itu sebenarnya ada di ADS. Jadi kesimpulannya seperti itu. Coba dicek bagian itu, barangkali di situ permasalahannya. Kalau masih belum bisa dicek lagi bagian kelistrikannya ataupun kabel-kabelnya, itu bisa dicek lagi. Tapi kalau semuanya aman sih pasti bisa aja, karena motor gue juga ini tanpa ADS masih bisa di starter ya. Cuman saya mengorbankan membeli CDI yang ya lumayan mahal gitu. Nah, jadi guys, untuk video kali ini mungkin sekian. Mungkin next time gue akan bikin video yang lebih ekstrim lagi atau yang lebih manfaat lagi. Jadi supportnya ditunggu, untuk tekan tombol subscribe, untuk like ataupun komen ya, seperti itu ya. Jadi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.